Cook and share, berbagi cerita di balik masakan, karena semua orang bisa memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA, kembali lagi di program Cook and Share bersama saya Gustaf. Pada episode kali ini kita akan membuat dua menu yang mudah dibuat dan juga tentunya enak ya. Nah, yang pertama ada chicken katsu dengan kuah kari Jepang yang khas dan juga omelet yang biasa disantap untuk sarapan. Nah, yang pertama kita akan membuat chicken katsu. Apa aja sih bahan-bahannya? Nah, bahan-bahan yang pertama di sini ada dada filet ya. Lalu selain dada filet ada lada, garam, dan penyedap. Nah, selanjutnya ada breadcrumb atau tepung roti. Ada juga tepung terigu. Nanti kita akan memanir si chicken katsunya. Nah, setelah itu ada telurnya. Nah, untuk step pertama yang kita lakukan adalah kita akan marinasi ayamnya. Nah, jadi yang pertama kita marinasi ayamnya. Jadi di sini saya menggunakan dada utuh ya. Itu satu dada itu bisa dapat 4 porsi untuk chicken katsunya. Nah, yang pertama kita kasih garam dengan lada. Marinasi ini biar bumbunya meresap di ayamnya. Jadi sebelum kita cook atau kita masak, jadi harus dimarinasi terlebih dahulu. Kalau di kita biasanya diungkep ya. Nah, kalau ini mentah gitu. Nah, kita kasih garam secukupnya aja sama lada. Oke. Nah, ayamnya ini bisa langsung disimpan di dalam kulkas ya. Ini kurang lebih setengah jam. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk kari Jepangnya. Nah, apa aja sih? Nah, di sini ada kentang. Nanti kan kita kupas dan kita potong dadu. Lalu ada wortel, ini akan kita potong juga. Lalu ada bawang bombay, nanti kita kupas dan akan kita potong juga. Selanjutnya nih yang paling penting, ini ada bumbu kari instan ya. Ini Jepang, jadi rasanya juga dia khas dari Jepang. Yang pertama kita harus ngupas wortelnya dulu. Ini alatnya namanya peeler ya. Nah, untuk potongan wortelnya sendiri, untuk di kari Jepang itu nanti dia bentuknya itu nggak seperti buat di sop. Nah, pemirsa MTA, ini wortelnya sudah kita kupas semua ya. Nah, di sini kita akan mulai memotongnya. Jadi potongannya itu potongan ngasal ya kalau bisa dibilang karena dia bentuknya itu kayak segitiga. Ini kebetulan saya pakainya yang baby carrot, jadi udah langsung aja seperti ini. Nah, untuk motongnya itu seperti ini ya. Jadi potongannya itu ngasal gitu, jadi nggak bentuknya abstrak aja. Kalau wortel itu bebas, boleh yang import atau yang baby carrot atau yang lokal juga boleh. Yang penting nanti potongannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kari Jepang ini itu biasanya dihidangkan sama chicken katsu ya atau beef katsu. Nah, kalau beef katsu gimana bikinnya? Kurang lebih sama, tinggal disiapin aja daging sirloin ya atau tenderloin. Lalu langsung dipanir, digoreng proses masaknya ya, di frying atau dengan metode minyak banyak. Nah, selain pakai nasi juga bisa juga disantap untuk kari ini bisa dijadikan kuah ramen atau udon ya. Tetap atasnya itu atau toppingnya ada chicken katsunya atau beef katsu. Nah, selanjutnya kita ke kentang. Nah, kentangnya juga bisa kita kupas juga ya kulitnya. Mungkin kalau pemirsa MTA di rumah ya, kalau ngupas juga biasanya ada yang seperti ini, ada yang ditarik ke belakang, sebenarnya tergantung dari alatnya juga. Ada alatnya yang seperti pisau. Nah, kalau yang seperti pisau itu bukan ke depan, ngupas tapi ke belakang seperti ini. Nah,
Dan biasanya pisau yang digunakan juga lebih kecil ya. Tapi kalau udah biasa pakai yang besar juga nggak apa-apa. Nah, misalkan kentangnya diganti kayak pakai ubi, itu bisa ya. Ubi-ubi, tapi bukan yang manis, yang tawar. Nah, kalau untuk bikin makanan-makanan Jepang ya bikin katsu sering ya di rumah. Karena masakan Jepang yang untuk yang katsu ini mudah dibuat ya. Jadi siapapun bisa buat dan bahan-bahannya juga gampang ditemui. Mungkin untuk karinya aja sih. Yang ini biasa ada di supermarket untuk bumbu kari instan. Kalau misalkan mau bikin kari sendiri gitu, itu bisa bikin sendiri. Cuma nanti aroma khasnya itu akan berbeda ya. Jadi mungkin ke arah kalau di sini tuh kayak kari biasa atau ke gulai gitu. Kalau untuk karinya ini bisa kurang lebih 8 porsi lebih ya untuk harinya. Tapi kalau untuk katsunya tadi karena 2 jadi hanya 2 porsi. Jadi untuk satu dada ayam yang bentuknya love itu dapat 4. Jadi langsung dibelah 2. Setelah itu dibelah 4 gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih lebih banyak lagi dapatnya, bisa satu dadanya itu dibelah 3. Nanti dibeli hammer atau palu yang khusus menipiskan daging. Jadi biar lebih lebar gitu. Nah, kalau untuk kentang ini tinggal dipotong seperti ini aja. Kalau kentang biasa kayak potongan sop ya, beda di wortelnya aja. Nah, kalau misalkan kentangnya mau diganti pakai mini potato yang kecil ya, BB, itu juga boleh. Jadi itu nggak usah dikupas, jadi tinggal dicuci bersih aja si kentangnya. Nanti langsung diolah. Biasanya kan kalau kentang-kentang yang kecil itu buat direndang ya. Ini juga ya kentang yang tadi juga bisa untuk dikari. Tapi ada juga yang pakai udon atau pakai di ramen ya. Jadi kuah karinya itu jadi kuah si mie-nya. Memang kalau untuk Indonesia ya pakai nasi ya, biar kenyang. Nah, jadinya kurang lebih sama ya banyaknya. Nah, selanjutnya bawang bombay ya atau onion. Nah, untuk bombaynya juga potongannya besar ya. Jadi berbeda dengan biasanya tuh bombaynya dicop ya atau dicincang. Jadi ini potongannya itu potongan besar. Kalau untuk tujuannya dia biar lebih kelihatan sih si bombaynya. Ininya. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup satu ini. Nah, oke, semua sudah kita prepare. Nah, pemirsa, sekarang kita akan masak kari Jepangnya. Pertama kita akan tumis bahan-bahannya dulu. Ini ada minyak ya, secukupnya aja. Jangan lupa kita nyalakan kompornya. Nah, di sini yang pertama akan kita tumis bawang bombaynya dulu ya, sampai harum, sampai layu. Setelah itu kita masukin wortel. Setelah wortel kita masukin kentang. Jadi semuanya kita tumis dulu. Nah, setelah ditumis baru kita tambahkan air. Setelah mendidih baru kita masukkan bumbu karinya. Sebenarnya kalau kita makan kari Jepang tanpa katsu pun udah enak ya. Tinggal atasnya bisa ditambah nori atau telur dadar, atau misalnya nanti omeletnya jadi pendamping si karinya juga itu bisa. Karena kuah kari ini atau kari Jepang ini bisa masuk kemana aja. Jadi yang pertama kita masukin wortelnya dulu, karena yang lebih lama matang itu wortelnya. Nanti baru masuk kentang. Jadi karena nanti tetap direbus. Jadi direbus dulu mendidih, sudah mendidih baru masukin si bumbu karinya. Setelah itu udah dimasak sampai semuanya lembut atau empuk yang sudah bisa disantap ya. Kita tumis ya atau oseng-oseng ya. Kalau bahasa kerennya itu di saute. Bahasa apa ya? Bahasa di chefnya lah di saute. Saute gitu. Jadi ini kita pokoknya tumis api besar juga nggak apa-apa ya, nggak usah takut gosong. Bahkan kalau ada gosong-gosong dikit juga nggak apa-apa. Nah, ini semuanya kita tumis.
Nah, dari warnanya juga cantik ya, warna orange dan warna kuningnya. Ini air yang saya gunakan kurang lebih 1 liter ya. Oke. Dan ini kita tinggal tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, kita tinggal masukin bumbu kari instannya. Nah, pemirsa, nah ini bisa dilihat ya, sudah mendidih. Sudah. Nah, ini tinggal kita masukkan bumbu kari instannya. Ini per blok ya, kita masukin kurang lebih 4 sampai 5. Nah, untuk kari Jepang ini apa sih sama nggak sih sama kari dari India atau dari Pakistan? Jadi kalau secara kari kurang lebih sama, tapi perbedaannya adalah di penggunaan rempah-rempah. Jadi kalau di kari India atau Pakistan itu lebih banyak rempah-rempahnya daripada kari Jepang. Jadi bagi orang-orang yang nggak suka makan kari India, dia makan kari Jepang itu bisa suka gitu karena aroma dan dari segi rasanya tidak terlalu kuat. Dan dari warnanya juga berbeda ya. Kalau kari Jepang lebih ke arah coklat. Nah, ini kita akan masak sampai mengental dan juga si wortel dan kentangnya ini sampai empuk. Nah, bisa dilihat ya. Jadi untuk bahannya sendiri dari si bumbu instannya itu juga sudah ada pengentalnya. Itu biasa disebutnya roux dan juga dari kentang dan wortelnya. Jadi pada saat kali kita tumis, dia mengeluarkan pati yang bikin nanti dia akan mengental sendiri. Jadi sampai airnya saat ya atau sedikit. Jadi nanti dia akan mengental. Kurang lebih ini kita bisa masak sekitar setengah jam ya paling lama. Tapi kalau misalnya dilihat di sini kan sudah mulai mengental ya si buih-buihnya. Nah dari aromanya sendiri dia nggak sekuat atau se-strong kari dari Pakistan atau dari India ya. Rasa ya atau taste itu tetap nanti kita tambahkan. Di sini saya siapkan ada garam, ada lada sama ada kaldu jamur. Jadi kalau misalnya nanti kita icip masih kurang asin, kita tambahkan. Kalau bikin sendiri agak susah nyari bahannya. Jadi ada khusus bisa beli di supermarket ya. Oke, pemirsa. Jadi ini kita masak ya sampai airnya menyusut atau sampai kental. Dan untuk nambahin rasa, tapi ini nggak berlaku untuk kari aja, tapi untuk semua masakan, penambahan perasa lada, garam itu di akhir. Jadi kalau misalkan saat merebus seperti ini kita udah tambahin garam, itu biasanya masih berasa kurang gitu. Nah, biasanya pas udah terakhir, pas coba kok asin banget. Nah, karena efek tadi. Jadi perebusan garam saat dimasukin pas lagi ngerebus itu biasanya kurang rasanya. Jadi pas sudah diusahakan, udah mau matang atau udah matang, baru kita kasih rasa. Nah, ini kalau dilihat ya udah mulai ngental. Nanti kurang lebih ya tunggu sekitar setengah jam ya. Sampai nanti si kentangnya juga empuk, wortelnya juga empuk, baru kita kasih tambahan rasa. Sebenarnya dibiarkan aja nggak apa-apa. Kalau diaduk sesekali aja, biar bawahnya itu nggak gosong ya. Karena kalau kental dia biasanya bawahnya suka gosong kok kelamaan. Oke pemirsa, sambil menunggu karinya ini mengental ya, kita akan langsung masuk ke proses manir chicken katsu. Kita akan ambil lagi ayamnya yang ada di kulkas. Nah ini ayamnya, jadi untuk proses manirnya sendiri itu ada stepnya juga ya. Jadi sini saya akan siapkan telur dulu. Ini akan dikocok lepas aja. Nah, kalau untuk pemirsa ingin tahu juga ya, untuk telur yang bagus itu seperti apa, yang seperti ini. Dia ada 3. Jadi ada bagian yang encernya, ada bagian yang kentalnya juga, sama kuning telurnya masih bulat. Selanjutnya tinggal kita kocok lepas aja. Pakai garpu aja cukup. Ini kocok lepas aja, kocok lepas ya. Jadi ini aja. Dan nggak perlu ditambah garam lagi ya, karena dari ayamnya sudah ada dimarinasi dengan garam. Dan nanti juga pas disiram kuah kari, dia kan ada rasa lagi, biar tidak terlalu asin. Nah, karena nanti kita akan langsung menggoreng, kita harus panaskan dulu minyaknya.
Oke. Kita panaskan. Nah, untuk pemirsa, sesekali nanti kita bisa aduk ya karinya. Nah, dia udah mulai mengental. Oke pemirsa, tadi ayamnya sudah kita keluarkan dari kulkas ya. Nah ini kita akan proses marinasi. Yang pertama, ayamnya ini kita masukkan ke tepung terigu. Nah tepung terigunya bebas, mau pakai protein tinggi, sedang atau rendah. Ini untuk lapisan pertama. Ya. Nah setelah lapisan tepung terigu, kita masukkan ke telur yang tadi sudah kita kocok. Nah, seperti ini. Usahakan semuanya kena. Nah, terakhir kita masukkan ke tepung roti atau panirnya. Jadi katsu sendiri kurang lebih pakai tepungnya tepung roti, jadi sama aja. Ini kita tinggal goreng ya. Nah ini kita goreng sampai dia nanti kecoklatan ya. Jadi misalkan itu terlalu tipis, kita bisa di double nih tepung terigunya. Jadi 2 kali tepung terigu. Kita masukin lagi ke telur ya. Oke, sambil nunggu ini matang, kita aduk sesekali ya, karena ini udah matang ya, tinggal nunggu kental aja. Oke, bentar lagi. Nah, saat udah mau mendekati kental, bisa kita tambahkan perasa nih, rasanya garam, ada kaldu jamur dan ada lada. Ini kita icip dulu. Nah ini masih kurang garam ya, kita bisa tambahkan garam. Nah kalau untuk ngasih garam lada itu sesuai ini aja ya, feeling aja ya, secukupnya aja. Ini kita lihat ayamnya. Jadi nanti di rumah kalau mau bikin katsu bisa nanti dipakai ulekan atau pakai hammer yang khusus daging ya, paling khusus daging biar dia lebih lebar. Jadi satu dada ayam itu yang utuh bisa dapat 6 kurang lebihnya. Bisa dilihat ya pemirsa. Di sini udah mengental dari, dan warnanya juga kalau misalkan dibandingin sama kari India atau Pakistan dari warna juga beda ya. Ini lebih ke arah coklat, kuning kecoklatan. Dan ini tinggal disajikan nanti kita dengan nasi panas terus dengan potongan katsu di atasnya. Ya, nanti kita bisa kasih tambahan nori yang sudah atau nori flake ya. Atau kalau di sini bilangnya bon nori. Abon nori ya. Jadi norinya udah dibubukin benar. Kalau kelihatan dari warnanya sih udah ya. Sebentar lagi. Jadi goreng karena ayam ini cepat matang, jadi sebentar aja ngegorengnya. Nah, pemirsa bisa dilihat ya di sini ayamnya udah matang nih. Wow, katsunya tinggal kita angkat. Kita tiriskan. Jadi nanti tinggal kita potong. Dan kita masukkan yang sudah kita panir tadi. Nah, ini juga sudah matang ya. Jadi udah kentalnya juga sudah, tinggal nunggu. Nanti kita hidangkan bersama nasi hangat dan ikan katsunya. Ini kita matikan aja. Bisa dilihat ya. Oke, pemirsa, ini udah matang semua ya. Tinggal kita akan plating. Ini saya akan ambil ayamnya, katsunya ya. Kita akan potong.
Bisa dengar suaranya ya, crispy ya. Nah ini saya ambil. Tinggal kita ambil karinya. Terakhir. Kita kasih taburan dari nori. Nah, pemirsa, kita sudah membuat menu yang pertama, yaitu chicken katsu dengan Japanese curry. Bagaimana? Mudah bukan? Kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu omelet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabi Muhammadin.